Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Rizky Priscilla. Saya Risma Afni. Saya Dini Besar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai e-procurement. E-procurement didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah bisnis to bisnis bertransaksi pembelian untuk bahan atau barang dan jasa. Atau juga bisa didefinisikan sebagai proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Lalu selanjutnya ada manfaat dari e-procurement. Yang pertama, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan persaingan sehat. Lalu yang kedua, masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Lalu yang ketiga, tidak terjadi pengadaan barang atau jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. Lalu yang keempat, tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumber daya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya. Lalu yang kelima, mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan, pelelangan, dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan. Lalu selanjutnya ada tahapan pelaksanaan e-procurement. Yang pertama, penayangan informasi terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan. Lalu yang kedua, pelaksanaan copy to internet adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang atau jasa. Lalu yang ketiga, pelaksanaan semi e-procurement, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang. Selanjutnya, pembahasan studi kasus yang telah kami dapatkan dari suatu jurnal, yaitu penerapan e-procurement pada PT PLN area Malang. Contoh e-procurement pada PT PLN. Yang pertama ada portal e-procurement, yaitu memungkinkan pemasok untuk mendaftar dan mengakses informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Pada portal ini, pemasok dapat melihat proyek yang akan diadakan tender, persyaratan yang berlaku, bahkan mengajukan penaraan secara elektronik. Yang kedua, ada sistem tender elektronik, yaitu mengumumkan proyek-proyek pengadaan dan menerima penawaran dari pemasok secara online yang mencakup proses lelang, terbuka, pelelangan terbatas, dan negosiasi elektronik. Yang ketiga, ada manajemen pemasok digital, yaitu membantu PT PLN untuk mengelola database pemasok, menilai kinerja pemasok, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan etika bisnis. Selanjutnya ada e-katalog, yaitu memungkinkan PT PLN dan pemasok untuk menyusun dan mengelola daftar harga barang dan jasa. Pemasok dapat memperbarui informasi produk secara real-time, sedangkan PT PLN dapat dengan mudah mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada e-ordering, yaitu mengajukan permintaan pesanan secara elektronik. E-ordering dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan dalam pemrosesan dan mempercepat pengiriman. Selanjutnya, e-payment, yaitu memfasilitasi pembayaran kepada pemasok secara elektronik. Hal ini dapat mengurangi keterlambatan pembayaran, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat hubungan dengan pemasok. Lalu, manajemen kontrak elektronik, yaitu membantu PT PLN dalam pembuatan, pemantauan, dan pengelolaan kontrak secara digital. Hal ini mencakup informasi mengenai jangka waktu kontrak, kewajiban dan kriteria penilaian kerja pemasok. Dan yang terakhir, pelaporan dan analisis. PT PLN dapat memantau kinerja pengadaan, efisiensi proses, dan mendapatkan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis. Manfaat e-procurement pada PT PLN adalah
Yang pertama itu ada efisiensi operasional, kedua ada penghematan biaya, yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, 4 ada peningkatan kualitas pemasok, 5 persaingan yang lebih sehat, 6 mengelola risiko yang lebih baik, 7 ada kepatuhan regulasi, 8 peningkatan kecepatan dan responsivitas, 9 ada peningkatan akurasi data, dan yang ke-10 ada peningkatan pengambilan keputusan. Ada output dalam e-procurement. Outputnya itu ada jangkauan distribusi informasinya yang meluas sehingga meningkatnya transparansi dalam pengadaan barang atau jasa. Terus ada pengadaan barang yang lebih efisien dan mempercepat proses pemesanan. Yang ketiganya itu ada peluang tatap muka antara panitia pengadaan dan calon penyedia barang atau jasa yang dapat diminimalisir. Terus dapat memberikan rasa aman terhadap calon penyedia barang atau jasa. Terus selanjutnya tiap tahapan itu telah dipublikasikan dengan jelas dalam web sehingga pihak tuh dapat melihat dan melakukan pengawasan. Terus yang terakhir ada menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada beberapa kendala yang dialami dalam penerapan e-procurement PT PLN. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Jadi masih banyak SDM yang masih belum paham dan masih kebingungan terhadap e-procurement. Mereka juga masih bingung terhadap penjelasan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu dari pihak panitianya harus mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi pada saat implementasinya pun tidak sedikit dari SDM tersebut yang masih belum memahami betul e-procurement ini. Terus yang kedua ada ketidaklancaran sistem. Ketidaklancaran sistem ini dapat disebabkan karena adanya gangguan pada jaringan internet yang berasal dari pusat. Dengan adanya gangguan jaringan ini menyebabkan proses e-procurement tidak dapat berjalan dengan yang diharapkan dan sehingga dapat mengganggu pekerjaan panitia pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya adalah 3 pertanyaan yang telah kami siapkan. Yang pertama, apa tujuan dari implementasi e-procurement? Tujuan dari implementasi e-procurement adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi, dan menjamin persamaan kesempatan. Yang kedua, apa yang menyebabkan adopsi e-procurement masih dianggap rendah? Biaya peserta procurement yang kurang efisien dikarenakan untuk proses procurement lokal, dokumen harus dicetak dan diantar ke panitia lelang, sehingga hal tersebut dapat diperbaiki dengan mengadopsi e-procurement yang dapat mengeliminasi proses manual dan menghemat biaya. Yang terakhir, apa dampak positif yang sudah dirasakan oleh PT PLN Persero Area Malang setelah menerapkan e-procurement? Terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan PT PLN Persero Area Malang, seperti adanya efisiensi terhadap operasional, penghematan biaya, meminimalisir waktu yang dibutuhkan, adanya transparansi, membantu PT PLN dalam pengambilan keputusan, penganalisisan data lebih akurat, dan terjadinya peningkatan dalam kepatuhan dan pengalaman pengguna. Kesimpulan dari materi e-procurement. E-procurement merupakan penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan bisnis to bisnis atau B2B dalam bertransaksi pembelian untuk bahan atau barang dan jasa. Yang mana salah satu penerapannya ada pada PT PLN Persero Area Malang yang mengimplementasikan e-procurement dengan baik dengan menunjukkan adanya kebijakan operasional e-procurement, meningkatkan daya dukung aktor pelaksana, kebijakan proses atau tahapan kebijakan e-procurement, sistem atau aplikasi e-procurement, persepsi aktor dan stakeholder terhadap e-procurement, dan ketaatan aktor dan stakeholder terhadap e-procurement yang sesuai dengan keputusan. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.